Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran informatika Jumat 2 Oktober 2020. Pada hari ini kita akan melakukan pembahasan pada soal PTS informatika yang sudah kalian kerjakan pada Jumat minggu yang lalu. Nah, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, perangkat komputer apakah foto di bawah ini? Nah, jawaban yang paling tepat adalah motherboard. Motherboard adalah sebuah komponen komputer yang berfungsi untuk menempelkan komponen-komponen komputer yang lain. Misalnya untuk menempelkan prosesor, RAM, atau menempelkan VGA. Yang kedua, untuk soal yang kedua, perangkat komputer apakah foto di bawah ini? Jawaban yang paling tepat adalah RAM atau Random Access Memory. Random Access Memory adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan memori yang akan dieksekusi oleh prosesor. Untuk soal yang ketiga, perangkat komputer apakah foto di bawah ini? Jawaban yang paling tepat adalah prosesor. Prosesor adalah inti dari sebuah komputer karena ini adalah komponen yang berfungsi untuk melakukan eksekusi atau pemrosesan data yang ada di komputer. Soal selanjutnya, perangkat komputer apakah foto di bawah ini? Jawaban yang paling tepat adalah hard disk. Komponen hard disk adalah tempat penyimpanan data-data yang ada di komputer. Data-data di dalam hard disk dapat kalian modifikasi, misalnya kalian tambahkan, kalian hapus, kalian pindahkan, atau kalian ubah bentuk datanya. Untuk soal selanjutnya, perangkat komputer apakah foto di bawah ini? Jawaban yang benar adalah heatsink. Yang ini A. Heatsink. Heatsink ini berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan panas yang diproduksi oleh prosesor. Jadi ketika prosesor itu sedang bekerja, dia akan memproduksi suhu yang tinggi, jadi harus didistribusikan atau dibuang keluar. Biasanya heatsink ini berbahan baku aluminium atau tembaga karena kedua bahan tersebut merupakan konduktor panas yang baik. Soal selanjutnya, perangkat komputer apakah foto di bawah ini? Jawaban yang paling tepat adalah PSU atau Power Supply Unit. Power Supply Unit adalah sebuah komponen komputer yang berfungsi untuk mendistribusikan dan membagikan daya ke komponen-komponen komputer yang lain. Untuk soal selanjutnya, perangkat komputer apakah foto di bawah ini? Jawaban yang paling tepat adalah monitor. Monitor atau layar adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menampilkan antarmuka dari sebuah komputer. Tanpa adanya layar, akan sulit bagi kita untuk mengoperasikan sebuah komputer. Ibaratkan kita sedang menggunakan HP tapi layarnya mati, seperti itu. Untuk soal selanjutnya, perangkat komputer apakah foto di bawah ini? Jawaban yang paling tepat adalah keyboard. Keyboard adalah komponen input, yaitu komponen yang berfungsi untuk memberikan masukan atau perintah kepada komputer. Tanpa ada keyboard, kita akan kesusahan untuk memberikan instruksi-instruksi tertentu kepada komponen komputer untuk melakukan tugas-tugas yang kita inginkan. Untuk soal selanjutnya, berikut ini perangkat komputer apa yang bekerja ketika booting? PSU, motherboard, prosesor, atau semuanya benar? Jawabannya paling tepat adalah semuanya benar. Ketika proses booting bekerja atau proses menyalakan komputer itu bekerja, semua perangkat komputer bekerja bersama-sama. Jadi semua perangkat komputer itu semuanya nyala. Begitu, Soal selanjutnya, perangkat apa yang berfungsi untuk memasok daya ketika proses booting dimulai? Ini sudah saya singgung sebelumnya. Jawaban yang tepat adalah PSU. Semua daya itu dipasok oleh PSU atau Power Supply Unit. Power Supply Unit nanti akan membagikan listrik itu dibagi ke komponen-komponen tertentu sesuai dengan kebutuhannya.
perangkat bagian apa yang berfungsi untuk menyimpan instruksi proses pengujian perangkat keras komputer ketika booting? Jawaban yang paling tepat adalah ROM, ROM atau Read Only Memory. Read Only Memory adalah tempat penyimpanan data yang tidak bisa diapa-apakan, permanen, tidak bisa diubah, tidak bisa dihilangkan. Namanya ROM, Read Only Memory. Nah, apa kepanjangan ROM? Tadi sudah saya singgung, yang benar adalah Read Only Memory A. Okay. Apa kepanjangan dari BIOS? BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. Apa fungsi tombol power? Jawaban yang paling tepat adalah untuk menyalakan komputer. Kemarin ada siswa yang cerdas bertanya kepada saya, "Pak, tombol power itu saya bingung, itu bisa untuk mematikan dan menyalakan." Nah, memang benar tombol power itu bisa digunakan untuk mematikan komputer. Ketika dipencet 10 detik, tombol power itu akan mematikan komputer. Nah, tapi prosedur itu disebut sebagai force shutdown atau proses mematikan komputer secara paksa. Biasanya prosedur itu hanya digunakan ketika komputer itu tidak bisa diberikan instruksi atau nge-freeze, tidak bisa diberikan instruksi apa-apa, maka opsi yang bisa diambil adalah force shutdown dengan menekan tombol power selama 10 detik. Tapi proses tersebut akan sangat berisiko terhadap komponen komputer karena bisa menyebabkan komponen komputer itu cepat rusak. Seperti itu ya. Ketika kita mau mematikan komputer yang prosedural, yang baik kita bisa menekan tombol shutdown di menu power di tombol start pojok kiri bawah. Oke. Berikut ini yang bukan tempat yang umum diletakkannya tombol power adalah, jawaban yang paling tepat adalah di bagian bawah CPU, karena itu akan sangat sulit dijangkau oleh jari. Selanjutnya, apa fungsi dari soket power? Soket power itu jawabannya yang paling tepat adalah untuk menghubungkan daya listrik. Namanya power itu daya ya. Berikut ini adalah perangkat yang tidak umum untuk dihubungkan dengan komputer melalui port USB. Jawaban yang paling tepat adalah headphone, karena umumnya perangkat audio itu mereka menggunakan port audio atau jack audio. Soal selanjutnya, port apa yang tepat digunakan untuk menghubungkan perangkat audio atau headphone? Nah, ini sudah saya singgung, jawabannya benar adalah audio jack. Port apa yang digunakan untuk menghubungkan monitor? Jawaban yang paling tepat adalah port monitor. Oke. Namanya aja port monitor, kebangetan kalau salah. Berikut ini yang bukan termasuk dari jenis port monitor adalah, jawabannya adalah port Ethernet C, karena port Ethernet ini berfungsi sebagai port untuk menghubungkan komputer ke jaringan komputer atau jaringan internet. Berikut ini adalah fungsi port Ethernet yang tepat adalah, sudah saya singgung, jawabannya yang benar adalah untuk menghubungkan komputer ke internet. Berikut ini adalah fungsi dari disk drive, yang paling tepat adalah A untuk membaca CD, untuk B untuk membaca DVD, atau C untuk membaca DVD RW, atau D. Jawabannya semua tepat. Yang paling tepat adalah D, karena semua itu adalah fungsi dari disk drive. Perhatikan gambar di bawah ini. Perangkat apa saja yang dapat dihubungkan dengan port tersebut? Yang betul jawabannya adalah D, semuanya jawaban benar. Karena yang hijau itu adalah port untuk menghubungkan ke mouse, yang ungu untuk ke keyboard, dan yang panjang ini untuk ke printer. Soal selanjutnya, apa nama tampilan yang di dalam kotak merah berikut ini? Jawaban yang paling tepat adalah background atau latar belakang. Soal selanjutnya, apa nama bagian desktop dalam kotak merah berikut? Nah, yang di desktop kotak merah panjang itu namanya taskbar. Taskbar ini adalah bar atau baris yang berfungsi untuk menampilkan icon
dari aplikasi yang dibuka. Apa nama bagian yang ditunjuk anak panah berikut ini? Pojok kiri bawah gambar jendela itu namanya start menu. Start menu. Apa fungsi dari menu start? Fungsi tombol di atas tadi adalah untuk melihat list atau folder atau aplikasi yang terinstal di dalam komputer. Apa fungsi dari tombol X pada kotak merah yang ditunjuk? Kotak merah ini, tombol X berfungsi untuk menutup atau keluar dari jendela Windows. Contohnya seperti ini. Tombol X diklik, dia keluar. Apa fungsi dari tombol pada kotak merah berikut? Tombol kotak merah ini namanya kotak minimize, yang berfungsi untuk membuat layar menjadi full screen atau tidak full screen untuk mengecilkan. Contohnya ketika Apa fungsi dari tombol pada kotak merah berikut ini? Itu adalah tombol full screen yang kalau dipencet dia akan membuat Windows menjadi penuh. Jawabannya adalah B, untuk membuat layar Windows menjadi full screen. Soal selanjutnya, sistem bilangan yang digunakan oleh komputer adalah jawabannya yang tepat adalah biner. Nah, untuk soal selanjutnya, berapakah hasil konversi bilangan biner berikut ini? Mari kita coba konversikan bersama-sama. 1011, oke. Nah, seperti ini ya caranya ya. 1011 ditulis di belakang. Nah, ini 2 pangkat 0 hasil 2 pangkat 0 dikalikan 1 hasilnya adalah 1, seperti ada atasnya. 2 pangkat 1 kali 1 hasilnya 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikalikan 0, jawabannya 0. Terus 2 pangkat 3 hasilnya 8 dikalikan 1 hasilnya 8 juga. 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1 hasilnya adalah 11. Hasilnya adalah 11. Berarti jawabannya yang benar adalah 11 yang ini. Berapakah hasil konversi bilangan berikut ini? 1111. Oke, kita coba ke 1111. Berarti ini tinggal ditambah yang ini ya. 2 pangkat 2 4 kali 1 4. 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 hasilnya adalah 15. Jawabannya ada nggak 15? Ya, jawabannya 15. Berapakah hasil konversi bilangan biner berikut ini? 11000. Kita coba. Berarti ini hasilnya mesti kosong ya, karena dikalikan kosong. Nah, ini dari sini. 2 pangkat 3 8 kali 1 hasilnya 8. 2 pangkat 4 hasilnya 16 kali 1 16. 16 ditambah 8 hasilnya adalah 24. Kita cek hasilnya ada 24 enggak? Jawabannya adalah 24. Yang terakhir 11010. 11010 berarti di sini ditambahkan 2. 24 16 tambah 8 tambah 2, 24 tambah 2 hasilnya 26. Nah, itu pembahasan soal PTS pada hari ini. Semuanya sudah saya jelaskan guys, semua udah tahu jawabannya. Sekarang tugas kalian adalah bagi yang kemarin belum tuntas, atau bahkan belum mengerjakan PTS,
silahkan nanti dikerjakan kembali di link yang sudah saya berikan barusan ini. Bagi yang sudah tuntas, nanti mengerjakan soal pengayaan pada link yang saya berikan. Gitu nggih. Untuk pertemuan pada hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.